Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama Agustina akan menjawab soal UAS dari matkul Manajemen Keuangan Lanjutan. Soal pertama, investor yang siap transaksi membeli saham yang dijual oleh perusahaan yang sudah memenuhi syarat. Investor membeli saham dari perusahaan dengan harapan dapat menghasilkan imbalan dengan dua cara, yaitu kenaikan harga saham atau dari waktu perusahaan bagiin keuntungan. Semakin bagus perusahaannya, maka semakin banyak yang ingin membeli saham perusahaan tersebut. Tentunya harga sahamnya akan semakin tinggi. Jika perusahaan jelek, tidak ada yang mau membeli sahamnya, maka itu membuat harga saham semakin menurun. Contohnya, perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang dapat izin OJK untuk melakukan usaha sebagai perantara investor dan perusahaan. Emiten adalah pihak yang menawarkan efek dan menjualnya kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku. OJK bertujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. KPEI atau sering disebut Clearing Penjamin Efek Indonesia bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. KSI atau Custodian Central Efek Indonesia bertujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan menyediakan transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Nomor 2, utang jangka panjang, saham referensi, dan saham biasa. A. Jenis utang jangka panjang. Contohnya, surat utang, instrumen utang tanpa jaminan yang berjangka panjang, surat utang subordinasi, atau instrumen utang yang jangka panjang tanpa jaminan dengan klaim atas aset dan menghasilkan yang lebih rendah daripada kelas utang lainnya. Obligasi berdasarkan penghasilan, yaitu obligasi yang membayar bunga tergantung pada kecukupan pendapatan perusahaan. Yang B, pengertian saham preferen atau fiturnya. Saham preferen adalah bentuk campuran dari sekuritas yang memiliki karakteristik utang dan saham biasa. Fitur-fiturnya, fitur dividen kumulatif, fitur partisipasi, hak suara, penarikan saham, dan penggunaan dalam pendanaan. C. Saham biasa dan hak-hak pemegang saham biasa. Saham biasa adalah sekuritas yang mewakili posisi kepemilikan suatu perusahaan. Hak pemegang saham biasanya adalah hak atas laba, hak suara, hak untuk membeli saham baru. Nomor 3, jaminan jangka panjang dan sewa guna usaha. A. Perbedaan penjamin berjangka dan pendanaan sewa guna usaha. Pinjaman berjangka itu meminjam dana uang, sedangkan pendanaan sewa guna usaha adalah sewa barang atau aset. Layanan lebih cepat sewa guna usaha dan lebih fleksibel sewa guna usaha. Yang B, untuk pemenuhan pendanaan perusahaan, lebih baik perusahaan memilih sewa guna usaha karena alasan ekonomis, yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk memanfaatkan semua keuntungan pajak yang berkaitan dengan kepemilikan aset. Yang nomor 4, hitung rata-rata return dan jelaskan makna angkanya. A. PT Martina Berto, rata-rata return sebesar 0,00619, yang artinya
nilai returnnya negatif menunjukkan bahwa return yang didapat lebih rendah dari return ekspektasinya. B. PT Mustika Ratu, rata-rata return sebesar 0,0012732. Nilai returnnya positif menunjukkan bahwa return yang didapat lebih tinggi dari return ekspektasinya. C. PT Unilever Indonesia, rata-rata return sebesar min 0,00209. Nilai returnnya negatif menunjukkan bahwa return yang didapat lebih rendah dari return ekspektasinya. Nomor 5. Merger dan bentuk lain restrukturisasi perusahaan. Alasannya yaitu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan sinergi operasional, dan menciptakan efisiensi yang baik terhadap perusahaan. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.